Selamat pagi anak-anak layan semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastik. Puji Tuhan adik-adik, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu lagi satu dengan yang lain. Walau dalam bentuk seperti ini, namun kita patut bersyukur karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita sungguh luar biasa. Nah, hari ini adalah hari Minggu. Saatnya kita untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak Jemaat Bahtera Kasih. Adik-adik sudah siap? Wah, itu di rumah sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik. Tentunya sudah mandi semua, bukan? Oke, kalau semua sudah mandi, Alkitabnya jangan lupa ya, silakan persiapkan semuanya dulu, baru kita siap untuk beribadah. Duduk yang tenang. Kita akan bernyanyi bersama-sama, kami sebagai anak-anak. Pasukan Yesus. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan puji melalui Putramu Yesus Kristus dan dengan perantaran Roh Kudus, kami menaikkan syukur terima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang sungguh luar biasa boleh Engkau nyatakan lagi. Seminggu berlalu, pagi hari ini Engkau telah mempertemukan kami lagi, baik kami pelayan-pelayan-Mu maupun anak-anak layan, walaupun dalam sarana virtual seperti saat ini, namun kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari Bapa Engkau persiapkan kami semua, hati dan pikiran kami masing-masing. Berikan kami hati yang mendengar, hati yang taat, sehingga sebentar ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami semua, siapkan hati dan pikiran kami, dan kiranya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di
adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu akan membaca Alkitab dan mendengarkannya. Berkatilah Tuhan agar apa yang kami baca dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-11. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok di dalam matamu, maka engkau akan melihat jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Jangan kamu melempar barang yang kudus kepada anjing, jangan kau melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik menggoyakmu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan hari ini. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Kak Desi percaya adik-adik semuanya berada dalam keadaan yang baik. Kita telah membaca Alkitab kita. Minggu ini terambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7, sampai ayatnya yang ke-11 yang diberi judul Hal Pengabulan Doa. Adik-adik sudah berdoa hari ini? Ya, karena tema kita minggu ini adalah Aku mau berdoa. Kapan saja adik-adik berdoa? Bangun tidur kita berdoa. Mau makan kita berdoa. Tadi kita mau mulai impa pun kita berdoa. Sebelum baca Alkitab kita berdoa. Nah, kenapa kita berdoa adik-adik? Doa adalah hal yang wajib dan diperlukan oleh orang percaya, karena doa sendiri adalah komunikasi kita bersama dengan Tuhan. Dalam doa kita biasanya kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Biasanya kita meminta berkat dari Tuhan, kita meminta kesehatan, kita meminta hal-hal yang lainnya juga supaya ada dalam kehidupan kita. Tapi dalam doa kita juga kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Syukur atas kesehatan yang masih kita miliki sampai sekarang. Syukur atas orang tua yang kita miliki. Syukur atas kakak dan adik yang ada bersama-sama dengan kita. Dan juga berbagai-bagai macam hal yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam pembacaan kita sendiri, kita diajar untuk meminta, mencari, dan mengetok. Kepada yang meminta, Tuhan akan memberikan. Kepada yang mencari, Dia mendapatkan. Dan kepada yang mengetok, Tuhan akan membukakan pintu baginya. Artinya, setiap permohonan kita dengan kuasa dan anugerahnya, Tuhan akan memberi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun,
Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang memohon kepadanya, karena Tuhan selalu mengetahui apa yang kita perlukan. Untuk itu, mulailah berdoa. Tapi kita juga diharapkan untuk tidak berdoa bagi diri kita sendiri, adik-adik. Nah, kita juga harus berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitaran kita atas berbagai-bagai pergumulan yang mereka alami. Seperti misalnya kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam. Ataupun dalam situasi pandemi saat ini, ada orang-orang yang terbaring sakit karena terserang virus. Nah, kita mungkin tidak memberikan bantuan dalam bentuk barang, ataupun kita tidak membesuk orang yang sakit tersebut, tapi kita bisa membantu mereka di dalam doa kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus menjaga mereka dalam segala keadaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus menjaga mereka yang dalam perawatan sehingga memperoleh kesembuhan. Nah, adik-adik, ingat, kita berdoa itu bukan hanya meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi juga kita mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan kita berikan sampai hari ini. Itu yang selalu diharapkan Tuhan dari kita sebagai orang percaya. Semoga kita semuanya dapat selalu mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita dan tidak hanya berdoa bagi diri kita. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita dapat dari Tuhan, kita pun juga berharap Tuhan juga memberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat berdoa adik-adik. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di IHMPA di pagi hari ini. Nah, untuk aktivitasnya kita akan membuat lembaran doa atau My Prayer Sheet. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas, satu kertas seperti ini, adik-adik, satu lembar kertas. Nah, terus bahan-bahan yang berikutnya adalah gunting, krayon, ini krayon, spidol, dan kalau Kak Eki punya beberapa stiker. Ada beberapa stiker di sini untuk nanti kita hias kartu doanya. Pertama-tama adik-adik kita ambil kertasnya ini, kita bagi dua, lipat seperti ini dan bagi dua. Kita membaginya menjadi dua bagian. Untuk penggunaan gunting harap diawasi oleh mama atau papa atau oma atau om ataupun siapa saja yang lebih dewasa dari adik-adik ya. Oke? Karena jangan sampai adik-adik terluka. Nah, sudah menjadi dua bagian seperti ini, satunya kita simpan dulu. Nah, satunya itu kita akan lipat menjadi dua lagi, dua bagian untuk meratakan sisi-sisinya. Oke. Nah, kita buka. Nah, kita akan membuat dua dari kertas ini. Dua kartu doa. Nah, lipat seperti ini.
Akhirnya jadi 2 kartu. Nah, di sini kayaknya punya gunting gerigi. Gunting bergerigi. Nah, kayaknya mau gunting samping-sampingnya. Bentuknya jadi seperti ini, ada gerigi-geriginya. Nah, jadi sudah 2 jadi kartunya. Coba. Nah, sekarang kita mau mendesain kartunya. Oke, kita mendesainnya pakai ini. Krayon. Jadi adik-adik mau buat apapun, mendesain apapun boleh, silakan. Nah, kalau Kaiki mau bikin gambar salib. Kalau adik-adik mau membuat seperti yang lain boleh, silahkan sesuai dengan kreasinya adik-adik, oke? Gambar hati. Ini gambar salib, satu gambar hati. Nah, setelah itu Kaiki ambil beberapa stiker. Stikernya atau kalau nggak ada stiker, adik-adik pakai kertas origami juga boleh. Nanti dibentuk sesuai dengan keinginannya adik-adik, oke? Untuk stiker yang lain, Kaiki bisa pakai yang lain juga, oke? Dan adik-adik juga bisa menggunakan stiker kalau memang ada stiker kan. Biar cantik, biar lucu. Jadi adik-adik, nah ini dia sudah jadi. Nah, ini yang bentuknya love, hati, ini bentuknya salib. Nah, buat adik-adik yang ingin menuliskan pokok doanya ada di dalam sini. Jadi oke adik-adik, jadi kalau mau makan adik-adik nih,
tulis pokok doanya boleh, silahkan. Seperti kayak gitu ya. Kayak gitu buatkan. Jadi seperti ini adik-adik dalamnya. Nah, ini luarnya. Ya, ini. Ini luarnya. Oke. Ini dalamnya. My prayer sheet. Selamat berkarya adik-adik. Dadah. Ya adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Ayo adik-adik siapkan uang persembahannya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, terima kasih juga untuk firman yang boleh kami dapatkan di pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami dan menjadi penuntun di dalam melanjutkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati kakak layan kami yang senantiasa menceritakan firman kebenaran-Mu. Berkati kakak layan kami sehingga mereka boleh melakukan tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik ya Tuhan, dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Sambut dan dengar doa kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami, berkati gereja kami, berkati pendeta, majelis, bahkan kami selaku jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan,
Berikan orang tua kami kesehatan, berlimpah berkat, dan bisa menjadi teladan yang baik untuk kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keadaan bangsa kami saat ini, keadaan yang COVID semakin bertambah. Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati mama, berkati papa, berkati om, tante, seluruh keluarga kami, berkati juga kami juga ya Tuhan. Biarlah kondisi COVID di saat ini ya Tuhan itu boleh menurun dan kami boleh melakukan aktivitas kami dengan sedia kala ya Tuhan. Jaga kami yang melakukan aktivitas ya Tuhan, buat papa kami, mama kami yang bekerja, Tuhan Yesus yang menyertai mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Pulihkan kondisi saat ini ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan seluruh aktivitas kami, baik itu bersekolah, baik itu kami bermain bersama teman-teman kami, ataupun kami akan berlibur bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini doa dan permohonan kami, dengar dan sambut doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Terima kasih telah mengikuti
INPA minggu ini dan sampai bertemu kembali di INPA selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk beribadah minggu dari tempat kami masing-masing. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia di dalam kehidupan kami setiap hari, dimanapun kami berada dan bersama dengan siapapun juga. Dengan begitu, berkat Tuhan akan selalu menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik, jangan lupa ya untuk melakukan protokol kesehatan. Sampai jumpa di IHMPA selanjutnya. Dadah.